Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio, di berbagai kota, dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com, www.reformata.com, www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Saudara-saudara, dalam perjalanan hidup bergereja bukanlah perkara yang sederhana. Bergereja bukanlah ritual mingguan yang kita jalankan, bahwa kita sudah datang ke gereja, kita menyanyi, memberikan persembahan, usai sudah tugas kita. Ini adalah kesalahan fatal yang celakanya sudah diimani dalam tanda petik oleh gereja, menjadi apa yang disebut dengan gereja. Gereja adalah sebuah panggilan dan sekaligus pengutusan oleh Tuhan. Bagaimana kita memainkan peran kita dalam hidup keseharian kita. Bagaimana kita mewarnai hari-hari kita. Isu-isu tentang dunia, isu-isu tentang bernegara, isu-isu yang berkembang. Sebetulnya di situ gereja berkompetisi. Ya, kita akan berdoa terus supaya satu waktu secara bertahap kita sudah mempunyai dasar yang kuat. Gerak kedua kita akan kerjakan. Bagaimana menumbuh kembangkan apa yang harus kita lakukan. Ini selalu memerlukan energi yang besar dari orang-orang yang cinta Tuhan dengan utuh dan mau mengaplikasikannya secara sungguh. Nah, karena itu saudara-saudara yang kekasih, saya berharap semua kita menjadi kuat dan tangguh di bagian itu. Sekarang kita akan masuk di dalam misi gereja dalam berbangsa. Saudara-saudara, ketika kita membicarakan bagaimana memainkan peran kita, bagaimana panggilan sosial budaya itu dijalankan di dalam kehidupan kita. Menarik sekali ketika Yeremia mengatakan, bagaimana kehadiran kita seharusnya adalah kehadiran yang mensejahterakan kota. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, menarik. Gereja diperhadapkan kepada satu situasi bukan berkarya baik kondisi, tetapi berkarya menciptakan kondisi. Ya, jadi bukan apa yang terjadi lalu mesti kita bagaimana begitu bereaksi. No, gereja itu beraksi. Ini yang menjadi sangat penting. Sehingga ketika orang Israel adalah menjadi orang-orang buangan di Babel, Yeremia justru meneriakkan bagaimana sebagai orang buangan mereka harus berkarya nyata mengusahakan kesejahteraan kota. Wow, hebat sekali. Lah ini kan kita status buangan. Kita kan status payah kan begitu ya. Bagaimana kita disuruh berkarya? Ya, hidup aja udah bagus. Saya pikir itu alasan klasik yang selalu akan kita pakai. Sehingga saudara-saudara yang kekasih, kalau kemudian kita berpikir, menghidupi diri saja sudah susah. Kenapa saya mesti repot-repot pikirkan yang lain? Itu sebab saya katakan tadi, bergereja bukan bagaimana menjalankan ritual gereja. Bergereja bukan sekedar bagaimana membuat dan menjalankan program kita. Bergereja bukan sekedar itu. Tetapi lebih daripada itu memainkan peran kita. Bergereja bukan reaksi terhadap apa yang terjadi. Bergereja itu beraksi untuk mempengaruhi. Karena itu ketika Israel, dalam hal ini kerajaan Yehuda, terbuang di Babel sebagai orang buangan. Mereka dituntut supaya mensejahterakan kesejahteraan kota yang menjajah mereka. Yang menjadikan mereka orang buangan. Bagaimana itu? Karena itu lalu logika-logika pikir begini yang harus kita tumbuh kembangkan. Sehingga memang energi kita akan terkuras habis dalam menggarap sebuah pekerjaan Tuhan. Konsentrasi kita mesti garap. Tidak jadi penting apa yang orang lakukan pada kita. Tidak menjadi penting apa yang kita punya. Tapi jadi penting apa yang harus kita lakukan. Apapun yang kita butuhkan. Kalau Tuhan mau itu urusan sederhana. Tapi apa yang harus kita lakukan, itu kita ngerti dulu.
Ya, karena itu semangat gereja kita harus selalu diingat seperti yang saya bilang. Jangan bilang kita nggak bisa ini, nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ada. Kalau itu cara kita bergereja, kita nggak akan pernah jadi gereja. Ya, lakukan apa yang harus kita lakukan. Tapi kita cuma punya 5, Pak. Kita nggak punya 20. Kerjakan dengan 5. Siapa yang suruh kamu kerjakan 20? Kalau Tuhan mau kasih, jangankan 20, 50 pun Tuhan bisa. Jadi memulai pergerakan seperti ini menjadi amat sangat penting. Jadi saudara-saudara yang kekasih, bagaimana pergumulan demi pergumulan harus dikerjakan. Secara common grace, keadilan dan berkat Allah itu saja luar biasa secara umum. Sehingga banyak sekali orang-orang di kolong langit ini yang memulai satu misi yang diemban dan diyakininya. Lalu bergerak menciptakan karya yang luar biasa. Ada berapa banyak sekolah-sekolah pinggir jalan. Ada berapa banyak orang-orang yang bekerja dengan minimnya. Termasuk mereka-mereka yang muslim. Sehingga mereka berkarya. Ada berapa banyak taman bacaan yang datang dari buku-buku bekas. Itu luar biasa setengah mati. Saya menemukan sarjana-sarjana dengan idealisme yang tinggi. Bukan bagaimana sarjana lalu dia mencapai dan mencari gaji tinggi. Tetapi pengabdian yang tinggi. Bagi saya itu mengagumkan, saudara. Dan mereka berkarya luar biasa. Bukan Kristen. Lebih lagi kita sebagai Kristen, bukan? Di mana kita ada bahkan sebagai orang buangan. Mesti mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita dibuang. Berkarya. Ya. Seluruh pergerakan pelayanan kita dimulai dari sana. Saya selalu akan berteriak dari mimbar ini. Siapa yang punya jiwa yang sama, siapa yang punya beban yang sama, siapa yang berani berkeringat darah melayani Tuhan. Ayo, kita mesti memperpanjang barisan. Memperkuat barisan. Sehingga kita berkelahi untuk mengubah wajah zaman. Jadi di dalam bagian ini, kita melihat bagaimana panggilan sosial budaya itu begitu kuat untuk mensejahterakan kota. Mensejahterakan kota mempunyai berbagai aspek. Pertama di dalam human relationship kita bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Kan tidak mungkin kita bisa menimbulkan kesejahteraan kota kalau kita jadi batu sandungan. Maka janganlah jadi batu sandungan dalam hidup kita. Mana mungkin kita mensejahterakan kota kalau kita tidak mempunyai kepedulian sosial terhadap lingkungan kita. Apa yang sedang terjadi yang terus bergerak dalam hidup ini. Betapa pentingnya. Semua itu menuntut satu pergerakan yang dinamis untuk kita menjawab problem demi problem dalam seluruh aspek kehidupan yang ada. Karena itu berinteraksilah, bukan dengan sesama Kristen saja. Keluar ke yang bukan Kristen itu. Berkaryalah, bukan hanya di dalam gereja saja, keluar dari gereja itu. Kalau satu waktu Tuhan izinkan kita mendapat satu bangunan, kalau satu waktu kita punya gedung gereja sendiri, bukan berarti kita sudah maju. No. Bisa jadi pada waktu itu juga kita sedang mundur. Kalau semangat pengabdian kita, arah pengabdian kita tidak tepat. Saya tidak akan habis-habis untuk mengingatkan bagaimana perjalanan yang sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Ketika kita membangun sekolah di Kalimantan, sekolah itu sudah bagus duluan, baru kantornya belakangan. Sampai akhirnya Tuhan memberikan seseorang digerakkan, lalu ya kita punya kantor yang sekarang ini. Lalu kalau dihitung lagi mundur ke belakang, hitung uang, gak akan pernah jadi itu proyek. Tapi ketika jadi, uang itu berjalan. Ada banyak orang datang bilang, Pak ini saya punya uang, ayo garap satu pelayanan. Saya paling takut justru itu. Saya paling gak bisa memulai sesuatu, orang kasih segeplok uang, ayo bikin ini, bikin itu. Nothing. Karena sudah di depan mataku ada satu orang yang 500 juta kasih tiap bulan untuk pelayanan. Tetapi saya lihat betul, akibatnya sangat mengerikan. Ya saya suka mengatakan, Pak hati-hati, you sudah membiayai sebagian daripada penipuan. Pemakaian uang tidak bertanggung jawab. Pokoknya ini uang Tuhan, saya lepas. Bodoh amat nanti mereka mau bikin apa. Waduh, gawat ya. Tuhan mau hatimu, Tuhan mau hidupmu. Bukan uangmu. Lalu cuci tangan aku sudah selesai melayani Tuhan. Terserah mereka bikin apa. No. Pelayanan itu begitu seriusnya saudara. Kalau ada orang 500 juta satu bulan, 6 miliar satu tahun. Itu tiap bulan komitmen. Gila. Biarpun income-nya besar, tetapi komitmen itu sendiri sudah ekstra itu. Hanya sayang, dia lempar begitu saja. Sebagian uang itu tergerus untuk hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mari kita bergerak pelan-pelan. Baru kita mengerti arti selembar demi selembar, serupiah demi serupiah harus dipertanggungjawabkan sebagai berkat Allah yang mesti kita jalani. Jadi tidak segampang yang kita mau, saudara. Ini pemikiran-pemikiran serius dalam pelayanan kita.
Bagaimana prestasi dibangun bukan prestis yang dikejar. Oleh karena itu ingat, selalu ingat. Siapa tahu saya lupa. Lalu menganggap gereja kita sudah berhasil karena sudah punya gedung yang lebih besar dan lebih lain-lainnya. Salah, kita bukan itu. Gereja ini hanya bisa dibilang berhasil kalau saudara menjadi orang-orang yang militan dalam melayani. Anak-anak muda yang muncul sebagai generasi yang cinta Tuhan yang luar biasa. Yang punya konsep, punya pemahaman yang kuat. Tetapi aplikatif, tidak ngambang, tidak sekadar berteologi tapi tidak berbuat. Makin tinggi ilmu yang kita miliki, makin tinggi pemahaman, makin rendah hati. Itu yang menjadi gugatan terhadap gereja. Tetapi juga pada saat bersamaan makin hadir dalam hidup keseharian berbangsa dan bernegara. Sehingga panggilan sosial budaya menjadi panggilan yang tidak bisa diabaikan. Nah kita mesti mengukur diri. Sejauh mana kita sudah terlibat di sana. Ya. Karena itu banyak sekali yang mesti terus menerus kita gumuli dan kita garap dalam kehidupan kita. Kita sudah memulai cikal bakal sudah jalan, bahkan sudah menggelinding. Tapi masih perlu banyak di-upgrade, baik GPPB oleh anak-anak pemuda kita. Kita masih jalan agak sporadis, belum bisa terpola secara bagus. Keterbatasan SDM, keberanian SDM untuk mencemplungkan dirinya. Berjibaku menghantam apa yang ada. Penting untuk kita pikirkan, saudara. Sehingga lakon itu menjadi lakon yang kita mainkan. Saya kalau dengar seorang kemudian jadi sarjana. Lalu cerita ternyata dia datang dari pinggir jalan. Yang ditolong untuk studi dan dia berhasil menyelesaikan studinya. Mengagumkan ya. Dulu kita ngeliat dia jijik kali. Tapi kemudian dia jadi sarjana. Lalu kita bilang hebat. Saya kalau dengar gitu bukan hebat. Saya tidak enggan segera mengatakan dia hebat. Tapi dengan segera saya melihat diri saya. Tolol, goblok, bodoh. Kenapa tidak pernah membuat sesuatu apapun. Sampai orang berjadi, saya cuma bisa nikmati ceritanya. Bagi saya itu dosa yang tidak termaafkan. Ayo cara memandang itu beda. Kalau kita lihat ada orang yang papa di bawah berhasil jaya. Jangan bilang, oh hebat begini. Memang dia hebat. Bukan itu yang penting. Tapi kita. Betapa jahatnya kita. Kita punya banyak keunggulan, kelebihan untuk ambil bagian. Tapi tidak. Ada orang lain mengerjakan. Dan orang lainnya mengambil kerjaan itu yang menolong orang ini berkembang. Malah pas-pasan. Di pembuangan kau harus jadi berkat. Sebagai orang buangan engkau harus mensejahterakan kota. Kemana aku buang engkau? Ingat. Ketika Tuhan mengizinkan Yehuda menjadi orang buangan bukan tanpa tujuan. Ketika Tuhan mengizinkan kesulitan, kepahitan dalam kegetiran bukan tanpa tujuan. Ambil tujuan itu. Supaya jangan lewat masa kesulitan. Tapi tujuan tidak pernah tercapai. Hidup kita ini indah. Maka semua itu mesti kita nikmati, kita pikirkan. Bertanggung jawab tak ada tiap apa yang kita kerjakan. Tiap peristiwa di dalam kehidupan keseharian kita. Hidup ini penuh dengan makna. Nah jadi panggilan untuk mensejahterakan kota harus menjadi bagian yang kita pikirkan. Turun berinteraksi bermasyarakat tadi. Apa yang saudara kerjakan? Ingat ya, kalau kita bisa membangun rumah kita, lalu memperkaya kekuatan ekonomi kita, tapi kita tidak punya impact apa-apa. Ingat kalimatku baik-baik. Jangan kaget kalau Tuhan menyebutmu pendosa. Saya pikir ya di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kau tidak memberi aku makan waktu lapar. Kau tidak memberi aku minum waktu haus. Kau tidak memberi aku pakaian waktu telanjang. Karena kau hanya makan untuk dirimu, kau minum untuk dirimu, kau pakai untuk dirimu supaya kau kaya raya dalam hidupmu. Tapi aku kau abaikan. Kapan Tuhan? Aku kan nyumbang ke gereja. No. Kau abai pada orang-orang yang tersingkirkan itu. Kau memberi aku makan waktu lapar, minum waktu haus, waktu kau berikan pada orang susah itu. Kalau ke gereja kau bisa ambil prestismu. Kau bisa ambil namamu dan kebesaranmu. Di dalam struktur itu yang kau lakukan. You are nothing. Karena itu gereja. Kita tidak boleh terjebak hanya membangun diri. Tapi bagaimana berbagi terhadap sesama kita. Masih banyak yang harus kita garap. Banyak yang mesti kita kerjakan. Biar ini menjadi pemikiran serius kita, saudara yang kekasih. Bagaimana menumbuh kembangkan ini. Bagaimana melakukan ini. Yang berikut, saudara. Panggilan sosial politik kita. Di dalam sosial budaya bagaimana kita dikatakan mensejahterakan kota. Tetapi di dalam sosial politik, Paulus berbicara kepada jemaat di Roma. Lagi-lagi status pada waktu itu adalah apa? Orang jajahan. Di Roma, orang-orang Kristen adalah orang-orang di bawah kekuasaan Roma, kerajaan yang kafir.
Tetapi tidak ada alasan untuk kemudian merengek, bercengeng-cengeng, lalu berkata, wah kita lagi dijajah gitu ya. Lalu kita nangis-nangis, merengek-rengek gitu. No. Kita disuruh terlibat loh. Menarik loh. Status kita dijajah. Ternyata penjajahan bukan masalah dalam semangat keimanan kekristenan. Maka doa kita bukan bagaimana lepas dari penjajah. Tapi bagaimana berkarya di antara para penjajah itu. Ketika dibuangan, kita tidak disuruh berdoa untuk berteriak, lepaskan, kembalikan kami dari buangan. No! Memberi sejahtera di mana yang kau dibuang. Waduh, luar biasa ya. Padahal kalau di benak kita, begitu kita dibuang pokok doa pertama, kembali dari pembuangan. Kan gitu toh. Kalau kita dijajah, pokok doa utama kita, supaya merdeka dari penjajahan. Kita ternyata nggak diberi ruang itu. Kalau soal merdeka urusan kecil itu. Apa kau pikir ada penjajah yang berhasil menjajah sebuah bangsa? Kalau bukan Tuhan yang membiarkan itu terjadi, tidak mungkin. Tangan Allah bisa mengendalikan semuanya. Apa kau pikir ada orang bisa menjahati kita tanpa izin Tuhan? Tidak mungkin. Tidak ada satu rambut ini jatuh yang Tuhan tidak tahu. Apalagi hidup kita dan perjalanannya. Karena itu kalau itu terjadi, bukan itu penting. Yang penting itu untuk apa? Mengapa Tuhan mengizinkan itu terjadi, kan begitu. Sehingga ketika kita hidup di dalam hidup berbangsa, bernegara, jangan teriak kita kan minoritas. Emang kenapa kalau kamu minoritas? Yusuf minoritas banget. Banget itu minoritasnya. Ya, dia berkarya. Esther, Mordekai berkarya. Minoritas banget. Daniel, Sadrak, Mesa, Abednego berkarya. Minoritas banget. Karena di antara penjajah yang hebat, kita hidup di republik yang merdeka. Jadi jangan cengeng dengan isu-isu minoritas itu. Kita kan di Indonesia minoritas. Pertama, perspektif politik kamu terlalu sempit. Siapa bilang minoritas? Indonesia ini, setiap warga negara Indonesia punya hak yang sama. Tidak ada minoritas. Pembodohan dan kebodohan politik kita lah yang membuat kita memakai kalimat itu. Jangan pernah ucapkan lagi kalimat itu. Stop. Dan semangat kita tidak boleh ternoda dari itu. Tapi faktanya lo Pak, susah lo begini-begini. Emang kenapa? Bukan itu susah, tapi kamu kurang kuat menghadapinya. Benahi diri kita dan berkelahilah. Ya, sehingga kita menjadi kuat tangguh. Oleh karena itu, terlibat penuh dan bertanggung jawab sebagai warga negara menjadi penting. Karena ternyata pemerintah datang dari Tuhan. Bagaimana kalau Roma yang penjajah? Apa kau pikir ada satu orang bisa memerintah kalau Tuhan tidak memberikannya? Kalau Tuhan tidak mengizinkannya, tidak mungkin. Maka kedaulatan Tuhan yang penuh, tidak ada yang bisa membantahnya. Sehingga ketika ada pemerintah, ada izin Tuhan di sana. Dan dikatakan jangan takut, pemerintah itu alat Tuhan. Ya patuhilah pemerintahmu, tapi patuhi sebagai alat Tuhan, bukan artinya apa. Kalau kau memang salah dan kau dihukum, terimalah. Tapi kalau kemudian pemerintah suruh saya tidak boleh memuji Tuhan gitu ya. Tidak boleh kebaktian gimana? Lawanlah. Karena pasti Tuhan tidak pakai dia untuk itu. Bisa mengerti? Kejeniusan kita untuk memilah tiap bagian itu penting. Tetapi perlu kehati-hatian juga. Saya selalu akan ingat ini, Dietrich Bonhoeffer yang hidup di zaman Hitler. Dia seorang pendeta Injil yang cinta Tuhan luar biasa. Menghadapi Hitler mengalami kebingungan yang hebat. Karena Hitler menghabisi orang, masukkan ke kem gas, membunuh orang. Tanpa berkedip, darah dingin luar biasa. Akhirnya ada rapat para pendeta dan berpikir bagaimana dengan orang ini. Ini mesti dihentikan. Banyak usaha kudeta terhadap Hitler gagal semua. Lalu Dietrich Bonhoeffer dan beberapa pendeta, mereka setuju. Orang ini betul-betul antikristus yang gila. Dan boleh dan sah untuk dimatikan. Dibuatlah satu tim untuk membunuh Hitler. Disetujui oleh mereka. Tapi belum terbunuh. Hanya beberapa hari kemudian terbongkar. Ketika mereka ditangkap masuk penjara. Beberapa hari lagi Hitler membunuh dirinya. Jangan tolong Tuhan untuk menolong hidupmu. Tapi tolonglah hidupmu untuk bergantung pada Tuhanmu. Saya selalu membayangkan kalau saya ada di situ. Saya sepakat dengan Dietrich Bonhoeffer. Yes, it's true. Tapi ternyata bukan itu perjuangan. Makanya saya harus bilang, aduh Tuhan berat amat ya. Sulit setengah mati itu untuk menunggu apa yang Tuhan mau. Tapi apakah iya Tuhan kita tidak berkuasa? Apa Tuhan kita tidak tahu apa yang mesti dilakukan? Apa kita mesti ajarin dia? Kan tidak.
godaan untuk mengajari Tuhan pada diri kita sangat besar. Godaan untuk mengatur Tuhan sesuai kehendak kita sangat besar. Karena Tuhan yang sejati sebetulnya adalah siapa? Kita. Tuhan itu hanya cukup untuk mengikuti maunya kita sebetulnya. Nah karena itulah saudara-saudara, panggilan dalam berbangsa sebagai warga negara memerlukan keunikan yang luar biasa dan keberanian yang hebat. Karena itu dikatakan mari kita menaklukkan diri bukan hanya saja kepada kemurkaan Allah, tapi hati nurani kita. Ya, ini perlu. Nah sehingga dengan demikian, kita betul-betul bertanding dalam kehidupan kita. Bagaimana memainkan peran kita. Saya tidak setuju dengan pembajakan misalnya. Maka kemudian kalau ada anak-anak selalu kasih, Pak ini paling bagus. Saya udah bertahun-tahun yang gak mau beli pakai VCD bajakan. Gak mau nonton. Pak kalau gak gini gak nonton-nonton, tunggu aja ntar keluar. Ya nunggu aslinya malah lama Pak, ya apa boleh buat. Anak-anak saya pun protes. Tapi ketika belajar saya pun sebetulnya orang hobi nonton saudara. Ya, nonton itu salah satu hobi yang paling saya sukai. Tapi kemudian pikir, ya memang betul lah ya sudahlah, pinggirkan kan begitu. Ya, udah nunggu aja, nonton aja apa yang ada di HBO Cinema. Udah cukup banyak lah jalur di situ ya. Film-film itu saya nonton bisa berkali-kali. Tetapi saya belajar filosofinya, lalu lihat pergerakannya dan segala macam. Saya nggak mau ini. Ya, saya bayar pajak. Pajak saya naik tiap tahun. Saya yang naikkan. Ini angka bebas pajak naik. Berarti kan pembayaran pajak bisa turun kan. Ini kesempatan saya mau naikin lagi. Tapi saya hanya berbicara dengan hati nurani. Udahlah, toh rezeki banyak, ngasih banyak. Kan gak ada yang salah ya. Toh memang banyak juga kalau mau diribet-ribet lapor-lapor bisa hitung capek sendiri. Udahlah saya tambahkan. Untuk apa? Untuk menggapai hak saya. Supaya saya punya hak politik yang penuh. Saya berbicara tidak berkekurangan. Artinya apa? Saya punya hak untuk berbicara. Saya warga negara yang memenuhi tiap kewajiban saya. Itu yang kita kejar. Saudara-saudara, suka atau tidak ini tidak bisa lagi sekedar berteori, bukan. Harus dilakukan. Maka saya pendeta, masa saya khotbah melulu, lalu saya nggak lakukan. Andai kata ini ada audit besar-besaran, ini beberapa pendeta masuk penjara semua ini. Karena penggelapan pajak. Ya, itu mengerikan sebetulnya. Banyak aset-aset sebetulnya seperti rumah yang belum dilaporkan. Karena gereja sejatinya. Gereja atas nama Pak Pendeta. Itu kalau dilaporkan kekayaannya kan ngerempet kan pajaknya mesti gede setengah mati. Supaya pajak gak gede nggak dilaporin. Masih disulap-sulap lah ini semua. Tapi gereja pantas gak ya? Menjadi tidak mudah ya. Karena itu pergumulan-pergumulan seperti ini jadi pergumulan-pergumulan serius kita. Kita hidup di tengah-tengah situasi yang tidak sederhana. Tetapi disitulah kita hidup dan berkelahi, saudaraku yang kekasih. Oleh karena itu sikap sosial politik kita menjadi sangat penting. Bayarlah apa yang harus kau bayar kepada kaisar yaitu pajak. Tetapi jangan lupa bayar apa yang harus kau bayar kepada Allahmu. Hidupmu persembahkanlah. Itulah yang harusnya kita lakukan. Nah oleh karena itu panggilan di dalam panggung sosial politik menjadi satu panggilan yang perlu untuk kita lakoni, saudara. Nah inilah pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, saudara yang kekasih. Tidak gampang. Sampai kalau udah lulus satu meja ya orang-orang masing-masing mencetuskan gitu letupan-letupannya. Wah itu berasa tuh kita bisa ngeliat, dia warnanya begini. Jadi kita bisa tahu tuh antara dia ngomong di TV sama sehari-hari. Sehingga di dalam hal seperti itu kita ngelihat, kita coba belajar menikmati. Ayo kita mesti bermisi di dalam bagian itu. Apalagi saudara-saudara yang kerja di pekerjaannya masing-masing, bukan? Nah, bagaimana kita berdiri sebagai orang Kristen, mencermati apa yang terjadi. Bagaimana kita memberi kontribusi untuk mewarnai apa yang mesti. Keputusan-keputusan hidup tidak mudah. Mengerikan. Tetapi itu kenyataan-kenyataan yang harus kita hadapi dan kita mesti fasih dengan situasi itu. Sehingga mampu untuk berpikir jernih apa yang bisa kita lakukan terhadap situasi seperti itu. Kalau enggak, kita enggak tahu apa-apa lalu mau bikin apa kita juga enggak ngerti. Kita bisa jadi pecundang yang diperalat oleh orang-orang tertentu. Seperti gereja yang ditunggangi jadi kuda tunggangan hanya untuk kampanye. Itu gereja yang menghina dirinya. Gereja tidak boleh jadi panggung politik. Gereja terpanggil untuk berpolitik. Tetapi dalam rangka mencerdaskan umat. Tetapi gereja tidak boleh terlibat di dalam politik praktis sebagai lembaga. Sebagai perorangan saudara mesti keluar.
tugas saya untuk memberikan pencerahan tentang politik dan seterusnya. Nah ini kita mesti pikirkan. Jadi misi bernegara kita mau jadi gereja yang aktual. Silakan kalian hadir di tempat kalian masing-masing dan mulai membahasakan itu dengan jernih. Yang berikut. Bagaimana panggilan spiritual kita juga tidak bisa diabaikan. Ketika Tuhan mengatakan pergilah beritakanlah kepada semua bangsa apa? Bahwa dialah Yesus Kristus Tuhan itu bukan. Tetapi bagaimana pemberitaan itu harus menjadi pemberitaan yang jelas, yang tuntas, tidak terbantahkan. Supaya jangan seperti yang Paulus bilang. Janganlah engkau memberitakan Injil, habis itu dia apa? Ditolak. Jadi siap-siaplah, yang baiklah, yang bermutulah. Maka kita mau gak mau mesti belajar kan saudara. Sehingga pemahaman kita akan doktrin itu harus menjadi pemahaman yang benar. Kita gak bisa sepotong-sepotong. Karena itu gereja juga berkutat, kita juga gak mau gereja cuma berteori. Nah ini menjadi satu pengujian bagi kita yang tidak sederhana. Tetapi ingat yang saya bilang tadi. Jangan berita bagus yang kita sampaikan. Orang bilang, cuma teori, lu aja hidupnya gak begitu. Ini batu sandungan yang berarti kita ditolak. Pemberitanya tidak nyampe. Nah kita berkelahi, sudah hidup baik aja masih disumpahin orang. Sudah lempeng aja masih dibilang salah. Bayangkan kalau tidak. Mau jadi apa itu kan begitu. Karena itu pertandingannya harus kita perhatikan. Kita gumuli. Sehingga panggilan spiritual dalam memberitakan Injil itu harus elegan. Terhadap konteks kekinian. Kita mampu menjawab berbagai-bagai isu yang ada. Bagaimana kita berkelahi. Sehingga gereja ingat bukan sekedar tempat rutinitas kita ibadah selesai pulang. Ingat. Bukan. Gereja sudah kejebak di situ. Paling angkat tangan. Siapa yang mau berkat, siapa yang mau sembuh. Angkat tangan kita berdoa. Enggak tahu lagi berapa cengeng dan berapa lamanya kita seperti itu. Apakah Tuhan tidak bisa menyembuhkan kau di rumah? Tidak perlu kau ke gereja untuk itu. Apa kau pikir Tuhan tidak bisa memberkatimu bahkan ketika kau tidur? Apakah sebaliknya kau pikir kalau sudah angkat tangan itu akan menjadi sesuatu kekuatan yang hebat? Omong kosong besar itu. Iman yang sejati selalu menyala dimanapun ada. Dan iman yang sejati itu selalu akan membawa kita makin melekat kepada Tuhan yang hidup itu. Dan ini akan menjadi pergumulan serius dalam keseharian kita. Jadi saudara yang kekasih, inilah yang mesti kita lakoni tiap hari dalam hidup kita sebagai gereja. Turun, terlibat, ambil bagian. Jadi dalam pemberitaan belajarlah, mengertilah. Sehingga ngerti betul-betul. Sehingga doktrin itu makin kita pahami erat. Kita tahu kapan terlibat, di mana tidak, dan batasannya. Sehingga jelas semuanya. Gereja itu kalau lagi euforia gila ya. Pertama kali waktu beberapa periode lampau. Partai-partai muncul, partai Kristen muncul. Waduh itu gereja sudah gak tahu diri. Terjadi pelacuran besar-besaran. Ya itu banyak sekali gereja menjadi arena kampanye. Banyak pendeta, ketua sinode masuk anggota dewan merangkap pendeta. Amburadul semuanya. Tapi secara finansial bagus. Gereja bisa ke bupati tekan sana sini dapat sumbangan. Gila ya. Apalagi kalau di daerah. Tapi sudah. Suap itu dianggap sah di dalam gereja. Cara-cara dunia itu masuk ke gereja. Saya pikir saya ada geleng-geleng. Gereja sudah kehilangan kehormatannya. Miris ya. Tapi secara kuantitatif ada penambahan loh, gedung tambah keren kan gitu ya. Ini diperbarui. Sayang gereja mencatat rekodnya di situ. Padahal rekod gereja kan bukan itu. Akhirnya sesudah selesai gereja ditinggal. Maka makin mudah kita memahami apa kata Tuhan Yesus. Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Yang terakhir dari bagian ini. Bagaimana kemudian panggilan spiritual kita di dalam Matius 22. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu dan akal budimu. Dan hukum yang sama dengan itu. Kasihilah apa? Sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana mendemonstrasikan kasih yang terlihat, terasa, terukur dan teruji. Saya tidak akan bosan-bosan untuk mengangkat Buddha Seci sebagai sesuatu yang perlu untuk kita perhatikan. Buddha Seci itu sesuatu luar biasa ya. Membangun rumah di daerah Teluk Naga sana. Apartemen untuk para nelayan, rumah susun. Bukan saja membangun, dia menciptakan pola yang mengubah orang. Orang boleh di situ sewa dulu. 2 tahun, 3 tahun. Selama 2-3 tahun sewa ada rapotnya.
Bersih enggak, tertib enggak, teratur enggak, segala macam ngikutin peraturan. Kalau dia bisa ngikutin peraturan boleh beli. Kalau enggak, keluar. Sewanya juga enggak boleh perpanjang. Keren ya. Sehingga waktu orang itu beli, ya sudah pasti rumah itu terawat. Karena sudah ada budaya yang hidup 2-3 tahun. Budaya bersih, budaya tertib. Dan mereka senang dengan itu dan mereka nikmati. Akhirnya apartemennya bersih, rapi, tertib. Manis dong. Apa yang dilakukan Buddha Seci menjadi tantangan bagi gereja. Karena gereja hanya pintar ngoceh dan nyanyi tentang kasih. Kalau nyanyi kasih, gereja paling hebat itu. Banyak sekali lagu-lagu tentang kasih ya. Tapi apa yang dilakukan gereja? Ketika Master Chan naik mobil biasa, pendeta naik mobil luar biasa. Jadi tidak tahu lagi mana yang Kristen sebetulnya. Mana yang pendeta tidak jelas lagi. Saudara akan melihat tontonan-tontonan mengerikan, saudara. Saya banyak kagum kepada mereka-mereka ini, pemikir-pemikir hebat. Saya kalau ketemu romo-romo Katolik, waduh, karyanya itu sudah luar biasa. Udah hidupnya maya, sudahlah. Saudara ketika bertanding itu saya bertanding, dia pasti nggak tahu. Tapi saya berhitung. Kekaguman saya pada keterlatihan dan kedisiplinan diri yang terbangun itu luar biasa. Ya, tapi dari ngobrol-ngobrol itu saya terus terinspirasi dengan banyak orang. Ayo hidup. Bagaimana mendemonstrasikan kasih bukan hanya dalam kata-kata. Romo Mangun menggugat gereja dan berkata, gereja sudah mengkudeta ibadah. Karena ibadah disebut hanya di dalam gereja. Di luar gereja enggak ibadah. Dia bangun Kalicode. Ini ibadah. Hebat ya. Dia arsitektur. Dia luar biasa. Sehingga apa yang dikerjakannya menjadi buah karya tidak terbantah. Yuk, kita berlomba di sana, saudara. Pikirkan apa yang saudara bisa. Lakukanlah dengan apa yang saudara bisa. Supaya kita bermain dalam hidup berbangsa, bernegara. Sehingga nyatalah kehadiran kita itu kehadiran yang betul-betul mampu untuk bertumbuh. Dan terakhir itu panggilan visioner. Bagaimana kita melihat apa yang akan terjadi. Bagaimana kita mengantisipasi. Semua orang ribut sekarang. Ya susah ya Pak kalau orang Kristen naik. Siapa bilang susah? Saya nggak percaya orang Kristen susah naik. Tapi orang Kristen tidak banyak pintar itu betul. Jadi susahlah naik. Kalau mau berkelahi kita bertinju seperti begitu. Di tempat lawan jangan menang angka. Bisa jadi draw itu. Jangan-jangan kalah. Kalau mau menang KO. Jadi supaya menang KO latihannya gila-gilaan dong. Kalau sparring partner sebelum naik tinju misalnya 30-40 cukup. Nah kamu 50-60 sekalian. Supaya menangnya KO. Kalau menang KO kan gak bisa dipalsu kemenangannya. Begitulah kita dalam hidup sekarang. Ya. Jadi kita tidak berkarya orang Kristen bukan karena minoritas. No kualitas. Terlalu minim juga. Ya. Banyak saudara-saudara yang disebut mayoritas itu memang pintar-pintar, cerdas-cerdas. Seluruh lini penting itu diduduki. Mereka S3 bermutu. Kekristenan kurang. Anak-anak Kristen S3 itu banyak berjuang sendiri ya. Tapi kalau tetangga kita, wow, alokasi dananya kenceng. Saudara mungkin bilang, kamu ambil dari sana, ambil dari UMN. Oke, apapun itu. Tapi kesatuan dan semangat mereka untuk ambil bagian di situ kuat. Kristen beda. Nah, gereja sana sama gereja sini udah gak sejalan. Yang ini gak mau nyumbang sana karena beda mereknya. Miris. Nah oleh karena itu demonstrasi kasih dalam berbangsa bernegara. Jangan sampai lagi kita ketinggalan kereta. Karena itu ini harus kita terjunkan saudara. Bertanding di ranah besar. Karena banyak pemain di Indonesia ini. Ada Islam, ada Kristen. Kristen ini masih dua kutub, Katolik, Protestan. Ada Hindu, ada Buddha. Ada Konghucu. 5 ini bermain. Dan berlomba cantik permainannya bukan? Buddha mulai melejit lewat Buddha Secinya. Yang mendunia. Di mana Kristen? Dalam demonstrasi kasih. Kalau KKR memang Kristen menang. Di mana-mana KKR, itu pasti Protestan deh. Tapi kalau sekolah, pelatihan, pembangunan, itu Katolik itu. Orang Kristen itu jago KKR, Protestan itu. KKR kesembuhan. Tapi nothing menjamah orang. Berapa banyak orang berobat yang gak punya uang. Kemana semua kolekta itu? Miris ya. Tapi kita merasa kita dekat Tuhan.
Itu yang lebih menakutkan. Hanya karena ke gereja, hanya karena KKR. Kita pikir kita sudah melayani Tuhan. Katolik tidak menghabiskan banyak uang untuk itu. Tapi pembangunan sumber daya manusia luar biasa. Luar biasa. Mereka invest. Biarlah ini menjadi pemikiran serius kita. Bagaimana berkelahi ke depan. Dan kita terus berdoa bagi mereka-mereka yang Tuhan sudah taruh pada tempat lapangan perkelahian. Supaya diberi kekuatan, kesetiaan. Sehingga di dalam berbangsa, bernegara, kita betul-betul mampu hadir. Memberi sumbangsi yang nyata. Sehingga kehadiran kita menjadi kehadiran yang tidak terbantah. Berkaryalah di tempat di mana saudara ada. Asah sebagai pisau yang tajam luar biasa. Sehingga ketika pisau lain sudah gak bisa motong, saudara dipakai untuk motong. Bagus sekali. Yes, tiap hari diasah. Akhirnya orang butuh pisau itu bukan. Entah apapun mereknya itu, karena ini yang bisa motong pasti itu yang dipakai. Dan itulah Kristen itu mustinya. Yuk berkelahi, khususnya anak-anak muda ya. Jangan senang dan cukup puas dengan apa yang kau punya sekarang. Ilmumu, pergaulanmu, mulai pikirkan. Jangan lagi buang waktu urus-urus yang tidak ada guna. Tetapi mulai pikirkan yang berguna, yang berdaya hebat luar biasa. Karena ketika kau melayani Tuhan, sebetulnya yang terjadi, kau sudah menolong dirimu dan menyelamatkan hidupmu. Karena kau hidup sesuai kehendak Tuhanmu. Disitulah keselamatan dan kebahagiaan hidup. Begitu juga kita saudaraku. Itu kebahagiaan hidup kita. Ketika kita menjalankan apa yang Tuhan mau. Sehingga kehadiran berbangsa bernegara yang utuh akan memberi nilai tinggi pada hidup kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan, sadarlah kami. Betapa seringkali hidup kami jauh dari apa yang Tuhan mau. Karena itu kami berdoa supaya Tuhan menolong kami, memimpin kami, sehingga kami boleh berjalan di jalan Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Di kehidupan berbangsa bernegara, buat kami jangan hanya menutup mata. Ajar kami untuk bergerak, bangun, membuka mata telinga kami, sehingga sungguh-sungguh melihat kebenaran utuh dan mendemonstrasikannya dalam hidup ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, tuntun pimpin kami dalam cinta kasih-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa bagi tiap saudara kami yang lain yang tidak kami dapat sebutkan namanya satu persatu. Di tengah pergumulan kehidupan, persoalan ekonomi, pekerjaan, persoalan sakit penyakit rumah tangga, Tuhan tolong. Supaya semua boleh dipulihkan. Tetapi lebih dari itu, ajar-ajari kami, hidup ini tak mudah. Mengiring-Mu tak bisa semau kami. Karena itu biarlah kami terus belajar menyangkal diri memikul salib. Supaya bahagia menjadi waris kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami, gereja-Mu dalam tangan-Mu. Rekan-rekan pekerja pengurus bahu-membahu. Menjadi momentum bagi kami. Menunjukkan kelas tanggung jawab kepedulian kami. Dalam pelayanan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.